Perkenalkan, nama saya Satrio Wahyu Kurniawan dari Prodi Teknik Mesin Fakultas Mesin dengan NIM 2210903037, tugas Bahasa Indonesia, dan saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Baiklah, mari kita mulai. Latar belakang. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri sehingga memerlukan adanya suatu interaksi. Salah satu alat untuk berinteraksi dan berkomunikasi adalah bahasa. Untuk itu, kita sebagai masyarakat Indonesia wajib melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dalam melestarikan bahasa Indonesia, kita perlu mengetahui sejarah dan asal-usul terbentuknya bahasa Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, dalam tulisan ini dijelaskan lebih rinci mengenai sejarah terbentuknya bahasa Indonesia sampai perkembangannya saat ini, termasuk perkembangan dan ejaannya. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia memiliki kewajiban menggunakan bahasa persatuan kita, bahasa resmi kita, bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Indonesia itu dahulu kala awal mula bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu dan kemudian dimodernisasi dan diresmikan menjadi bahasa persatuan negara kita. Dan kita lanjut ke penjelasan yang pertama. Bahasa Indonesia pertama kali diperkenalkan pada tanggal 28 Oktober 1928 pada peristiwa Sumpah Pemuda. Naskah Sumpah Pemuda yang ditulis oleh Muhammad Yamin atas usulan Muhammad Tabrani pada poin ketiga menyatakan bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada saat itu, masyarakat bertanya-tanya, apa itu bahasa Indonesia? Mengapa ikrar tersebut tidak menggunakan bahasa Indonesia tetapi menggunakan bahasa Melayu? Bahasa Indonesia diadopsi dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan bahasa asli suku Melayu yang mendiami wilayah di Riau. Nah, awal terlahirnya bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu dan adaptasi juga dari berbagai bahasa negara juga sih, seperti bahasa Arab, bahasa India, bahasa Belanda, karena dahulu kala Indonesia itu dijajah oleh berbagai macam ras, negara, dan budaya yang berbeda-beda dan kemudian menyebar ke seluruh Indonesia. Nah, dari situ warga Indonesia terbiasa dengan bahasanya, bahasa-bahasa Melayu, bahasa-bahasa campuran lah yang terbiasa di lidah lokal Indonesia. Dan pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia kemudian diresmikan menjadi bahasa resmi negara Indonesia. Dan lanjut, ada beberapa alasan yang menyebabkan bahasa Melayu yang kemudian diadopsi sebagai bahasa Indonesia. Ada faktor-faktornya. Hal itu karena dari faktor sejarah, faktor mudah dipelajari, sudah digunakan sebagai bahasa sastra sejak zaman dahulu kala. Karena sebab-sebab itulah bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa resmi kita saat ini. Nah, karena faktor sejarah Indonesia dahulu kala, karena dahulu sebelum Indonesia merdeka, Indonesia bisa disebut dengan Nusantara, yang dimana bahasa Melayu itu menjadi bahasa pokok di Nusantara. Dan kemudian Indonesia merdeka, lalu diangkatlah bahasa Melayu itu menjadi bahasa Indonesia tersebut pada Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Adapun fungsi bahasa Indonesia setelah diterapkan sebagai bahasa persatuan pada 1928 dan bahasa negara pada tahun 1945 juga mempunyai berbagai fungsi, antara seperti bahasa negara, bahasa persatuan, bahasa pendidikan, bahasa perdagangan, bahasa kelompok, etnik, bahasa sosial, dan lain sebagainya. Dan masih banyak fungsi-fungsi yang penting dari bahasa resmi kita. Dan terakhir, pesan untuk para muda-mudi Indonesia. Indonesia butuh anak muda
yang melestarikan bahasa kebangsaan yang baik dan benar untuk saat ini dan selamanya. Terima kasih dari saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata yang salah itu datangnya dari saya sendiri, dan jika ada kata yang benar itu datangnya dari yang di atas. Cukup sekian dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.